Makanya kalaupun ada yang mencela para habaib, mereka semakin dibakar semakin harum. Seperti pepatah dari Imam Syafi'i, ya, yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahul ihraqu tiban. Seorang yang tidak tahu, yang bodoh menambahi kebodohannya, menghinaku dan semacamnya, fa azidu hilman, aku bahkan menambah kesopananku, seperti kayu gaharu, semakin dibakar semakin semerbak baunya. Demikian para habaib. Perlu kita sepakati bahwa penetapan nasab dan sejarah bagi para habaib ini bukan hanya terpaut kepada kitab-kitab nasab saja. Semuanya sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama dari ahli nasab dan para fuqaha. Jangan nanti ada yang menolak, itu kan urusan kitab fikih. Terus kalau kitab fikih dikesampingkan, dalam urusan nasab kita akan berkiblat kemana? Dalam urusan nasab ini ada yang dikenal atau dikatakan oleh ulama fuqaha, para fuqaha, yang dikenal dengan al-istifadah. Al-istifadah adalah al-khabarul fasi atau as-sama'ul fasi, yang sudah terkenal dan tidak ada perdebatan di antara masyarakat bahwa ini anaknya ini, bahwa ini buyutnya ini, dan semacamnya dan seterusnya. Ini istifadah. Para habaib sudah terkenal. Para habaib yang menyebar segala penjuru dunia diterima dan dikenal oleh para masyarakat secara umum. Jadi kalau kita memaksa hanya ada klaim dua kitab yang tidak menyebut datuk mereka, itu pun akan kita bahas nanti. Kita akan bahas nanti. Kalaupun hanya berpatokan kepada dua kitab yang tidak menyebut kakek buyut mereka, sehingga ini seperti mengingkari matahari di siang bolong. Seperti kata pepatah, para ulama menyatakan tawdihul wadihat minal muskilat. Menerangkan sesuatu yang sudah jelas ini termasuk kerumitan. Jadi bukan nambah jelas tapi malah nambah rumit. Menjelaskan sesuatu yang jelas. Misalkan ada seorang yang sudah melihat matahari pada pukul 12 siang bolong. Jangan kemudian dia berkata apakah matahari ini tidak ada. Karena sudah dilihat dengan matanya sendiri. Demikian pula perkara yang berhubungan dengan nasab Bani Alawiyin yang sudah menyebar di segala penjuru dunia. Mereka punya kaidah fikih yang sudah diakui oleh para ulama. Saya seperti yang telah saya sebut di awal, saya tidak akan membahas panjang lebar seperti konten yang kemarin, tapi saya ingin fokus dengan dua kitab, yaitu kitab Asy-Syajaratul Mubarakah kemudian Tahdhibul Ansab. Dan saya sepatkan juga seperti yang dipegang oleh pihak pengklaim kitab Ibnu Inabah dalam Umdatul Talib. Beliau juga tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibnu Inabah, bukan Ibnu Ambah. Ibnu Inabah, pihak pengklaim membaca Ibnu Ambah, tapi sebenarnya Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal sama-sama Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibnu Inabah Ad-Dawudi, kalau mau ditelusuri satu nasab beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa tidak disebut? Apakah kita berani mengklaim bahwa tidak disebutnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam Asy-Syajaratul Mubarakah dan kitab Umdatul Talib bahwa Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan Ahlul Bait? Jadi ini ada beberapa kaidah yang dilupakan oleh pihak pengklaim. Begini, seorang ulama yang tidak menyebut sebuah figur, ini bukan berarti figur yang tidak disebut ini tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Ada kaidah man hafizah hujjatun ala man lam yahfad. Seseorang yang menghafal ini bisa jadi dalil dan bukti kepada yang tidak menghafal. Ada kaidah lain. Al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Seorang yang menetapkan didahulukan kepada yang meniadakan. Jadi tidak adanya satu figur dalam kitab nasab bisa jadi
Di kitab-kitab yang lain disebut dan disinggung. Jadi ini, kalau mau kita ambil contoh, baiklah, salah satu yang terkenal dalam ilmu nasab, Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah. Beliau mempunyai putra 7, tapi yang masyhur dalam kitab Ansab hanya 6 putra beliau yang disebut oleh para ulama. 6, padahal beliau punya 7 putra, yaitu Al-Qasim. Jarang disebut dalam kitab-kitab nasab. Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah. Ini adalah contoh kecil bagaimana sebenarnya kita jangan keburu ketika menemukan satu figur tidak disebutkan dalam sebuah kitab, maka kita langsung menyatakan ini tidak valid dan semacamnya dan seterusnya. Ini yang pertama terkait dengan kitab As-Sayyidul Barakah. Kemudian kita pindah ke kitab yang kedua, yaitu kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab karangan Abu Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili, yang katanya tidak menyebut Imam Ubaidillah adalah putra Imam Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Yang pertama, tidak disebutkannya Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah dalam kitab Tahdhibul Ansab. Ini terpatahkan oleh penyebutan ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205. Dalam kitabnya Ar-Rawdul Jalil fi Nasabi Bani Alawi halaman 121 beliau menyatakan, mungkin tidak usah diterangkan siapa Murtadha Az-Zabidi yang menyarahi kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan punya kitab Tajul Arus, syarahnya kitab Al-Qamus Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terserah beliau muncul abad keberapa, tapi daripada pendapat-pendapat Syiah, kita tentunya lebih mempercayai beliau Al-Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Dalam kitabnya Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Bani Alawi, beliau menyatakan wa fihi qala hijratu Ahmad ibn Isa al-Muhajir qala Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Ini punya kitab yang punya kitab Tahdhibul Ansab. Hajar Syarif Ahmad ibn Isa an-Naqib min al-Madinah ila al-Basrah fil ushur al-thaniyah min al-qarn ar-rabi' al-Hijri. Berpindah Syarif Ahmad ibn Isa an-Naqib dari Madinah ke Basrah dalam paruh perpuluhan kedua di abad ke-14 Hijriah. Wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ila al-Masyriq. Dan keluar dari Basrah dia, Imam Ahmad ibn Isa an-Naqib, dan putra dia dan putra beliau Abdullah ke timur. Wa alqa asat tisyar fil Yaman, dan beliau meletakkan tongkat perjalanan beliau, pengembaraan beliau di Yaman. Wastaqarra fi Hadramaut, dan beliau akhirnya menetap di Hadramaut. Ini yang ditulis oleh Muhammad Murtadha Az-Zabidi, Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ar-Rawdul Jali. Ada pihak yang menyatakan bahwa Ar-Rawdul Jali yang mereka punya tidak terdapat kalimat ini. Setelah saya telusuri, perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa kitab Ar-Rawdul Jali ini dicetak dalam 2 versi. Yang pertama adalah cetakan Darul Fath Mesir, dan pentahkiknya adalah Sunni Muhammad Abu Bakar Badib. Yang kedua cetakan Dar Kinan yang dimiliki pihak pengklaim yang menafikan kalimat tadi, bahwa Imam Asy-Syaraf Al-Ubaidili tidak menyatakan dalam kitabnya bahwa Ahmad ibn Isa hijrah dengan putranya Ubaidillah. Ternyata setelah saya telusuri, pihak pengklaim mempunyai cetakan yang lebih lama memang, tapi cetakan Syiah, Dar Kinan milik Syiah di Suriah, dan pentahkiknya adalah Arif Ahmad Abdul Ghani, bukan dari kalangan Sunni. Ahmad Abdul Ghani, Arif Ahmad Abdul Ghani juga dalam situs nasional Syiah Al-Kafil, Anda bisa cek sendiri, dinyatakan bahwa Arif Ahmad Abdul Ghani yusbit wiladat al-Mahdi alaihissalam. Ditulis, dibahas di chatting internasional Syiah, situs Syiah yaitu Al-Kafil, bahwa pentahking kitab yang dipegang oleh pihak pengklaim dari Kiran, bahwa
dia punya pendapat Imam Mahdi sudah lahir. Lagi-lagi ini bertentangan prinsip dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan setelah saya telusuri ternyata halaman 30 ini kosong. Bagaimana mungkin pihak pengklaim menemukan bahwa Syekh Asyraf Al-Ubaidillah ini menyatakan bahwa Syekh Ahmad Isa An-Naqib mempunyai putra Ubaidillah ketika kitabnya sudah dihapus oleh kalangan Syiah. Pada halaman 30 kosong dan dihapus. Di situ sejarah Imam Ahmad Al-Muhajir dan putra beliau Imam Abdullah. Padahal di Darul Fatah yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Badib ini sangat jelas bahwa Asy-Syaraf Al-Ubaidillah yang punya kitab Tahdhibul Ansab tadi menyatakan bahwa ketika merekam sejarah hijrahnya Ahmad ibn Isa Al-Muhajir, beliau bersama putranya yang bernama Abdullah. Padahal apa yang kurang yang kita ragukan? Ketika ada pakar dari golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra yang bernama Abdullah. Di samping Muhammad Murtada Az-Zabidi adalah marji atau seorang yang terpercaya dari kalangan ulama dalam ilmu nasab. Abdul Hayy Al-Hafidh Al-Imam Abdul Hayy Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Hayy Al-Kittani dalam kitab Fahrasil Faharis juz 1 halaman 528 mengomentari siapa Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kana an-nas yarhalun ilaihi wa yukatibunahu li tahriri ansabihim wa tashihiha min al-masyriq ila al-maghrib. Jadi beliau didatangi oleh masyarakat umum dari segala penjuru dan kaum muslimin menyurati beliau untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasab dari penjuru timur sampai penjuru barat. Ini sebutan Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullah taala ketika mengomentari siapa Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kemudian beliau mendapatkan julukan nasabah ahli nasab pada abad ke-12 atau abad ke-13 yang ditulis oleh pentahqiq kitab Ar-Raudhul Jali Muhammad Abu Bakar Badib, yaitu beliau menyatakan bahwa Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi mempunyai sekitar 25 karangan dalam ilmu nasab. Apa yang diragukan? Yang menyebutkan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra bernama Abdullah adalah Muhammad Murtada Az-Zabidi, Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau Sunni. Beliau punya gelar nasabah dan beliau sudah diakui oleh para ulama. Ini yang pertama. Jadi sekarang kita cuma bisa milih, mau dua pilihan, mau percaya ke Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi atau pentahqiq Ar-Raudhul Jali yang dari Syiah Arif Ahmad Abdul Ghani yang menghapus sekitar 1 halaman tentang cerita Imam Muhajir. Pilihannya tergantung pada pemirsa semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengklaim bahwa dalam kitab Tahdhibul Asma Imam atau Syekh Syaraf Al-Ubaidillah tidak menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Muhajir punya putra Abdullah. Baiklah, kita telusuri hal ini. Tidak menyebutnya Syekh Syaraf Al-Ubaidillah tentang Imam Abdullah bin Ahmad Isa Al-Muhajir dalam kitabnya Tahdhibul Ansab. Ini bukan berarti beliau tidak menyebut dalam kitab-kitab yang lain. Imam Asy-Syaraf Al-Ubaidillah, Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidillah punya karangan bukan cuma Tahdhibul Ansab, ada kitab-kitab lain. Pilih saja seperti Al-Mathbut fin Nasab, 1000 lembar, 1000 halaman, 1000 lembar. Karangan beliau juga. Dan kalau kita telusuri dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, saya ingin membuka sebuah kitab yaitu Tarikh Hadramut yang ditulis oleh Saleh Al-Hamid pada halaman 296.
ini menyatakan bahwa memang benar Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Baidali dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak menyebut putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah Abdullah. Tapi dalam rekam sejarah, ketika merekam sejarah perpindahan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramut, ternyata Syekh Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Baidali menyebutnya. Di mana Tarikh Hadramut tulisan Shalih Al-Hamid 296 ini menyatakan hadza fi kitabihi al-intisar li Bani Fatimah al-Abrar, bahwa ternyata Imam Ubaidillah menyebutkan putra Ubaidillah di dalam kitab lain, yaitu al-intisar li Bani Fatimah al-Abrar. Dari mana kita bisa mendapatkan kitab Intisar? Tidak akan pernah kita dapatkan, karena kitab ini tidak pernah dicetak, baik dalam bentuk lembaran atau dalam bentuk PDF yang bisa di-download di internet, tidak ada. Tapi kita bisa mencari bukti apakah kitab ini benar-benar ada. Baiklah, kita telusuri lagi ke murid dari Abu Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Baidali. Siapa? Kitab ini ternyata disebut oleh murid beliau. Siapa? Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri Al-Misri dalam kitabnya Al-Mujdi fil Ansab halaman 417. Beliau menulis, fa'amila saykhuna Abul Hasan Muhammad rahimahullahu kitaban ra'aituhu bi khattihi wa sammahu bil intisar li Bani Fatimah al-Abrar. Dan guru saya Abul Hasan Muhammad menulis sebuah kitab, dan saya melihat dengan tulisannya sendiri. Beliau menulis dengan tangannya, ini saksi hidup. Dan beliau, guru saya Al-Baidali, menamakan kitab itu dengan Al-Intisar di Bani Fatimah al-Abrar. Jadi kitab ini meskipun tidak ada dicetakan, tidak kita dapatkan di net, tapi bukti sejarahnya dalam kitab Al-Mujdi disebut, dan kitab Tarikh Hadramut juga disebut, dan disebut juga oleh Imam As-Sayyid Murtada Az-Zabidi dalam tahqiqnya, dalam kitabnya Ar-Rawdul Jari fi Nasabi Bani Alawi. Jadi Syekh Ubaidillah ini yang muncul pada abad kelima ini sudah menyebut Imam Abdullah. Ini sudah mematahkan klaim yang menyatakan bahwa Imam Ubaidillah atau Abdullah tidak disebut dalam abad 4, 5, 6 sampai 9. Ini sudah patah dengan pernyataan-pernyataan yang saya sudah jelaskan dari tadi. Jadi Imam Ubaidillah meskipun tidak disebut dalam kitab Tahdhibul Ansab, tapi justru pengarang Tahdhibul Ansab sendiri menyebutnya dalam kitab yang lain, yaitu Al-Intisar di Bani Fatimah al-Abrar. Jadi mungkin ini tidak saya maksudkan untuk fanatik atau berpihak pada sebuah golongan dan semacamnya dan seterusnya. Tapi karena pihak pengklaim menyatakan ini ilmiah, maka saya ingin menghadapkan ini juga dengan keilmiahan. Kita adu data bahwa sebenarnya masalah ini tidak usah dijawab, tidak usah mengeluarkan energi sebanyak ini. Apalagi ternyata nanti hasilnya negatif, yang merupakan pertengkaran semata dan tidak ilmiah, tidak bisa mengeluarkan data secara valid. Apalagi yang dibahas adalah kelompok yang sudah menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk dicintai dan diamanahkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak cucu beliau. Bahkan Allah merintahkan, qul la as'alukum ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, aku tidak pernah minta imbalan atas dakwahku kecuali tolong cintai anak keturunanku. Allah juga memuji beliau, membela beliau dalam surat Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fashalli lidzalika wanhar inna sya'naka wal abtar. Ada yang menghina beliau, bahwa beliau tak ada yang menghina Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Muhammad tidak akan punya turunan. Tapi Allah yang membela, inna atainakal kautsar. Al-Kautsar salah satu tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut, Imam Fakhruddin Ar-Razi salah satu tafsiran dari Al-Kautsar bukan danau, bukan telaga, tapi Al-Kautsar ay kasratul aulad wal ansa wal atba. Itu banyaknya zuriyah Nabi dan pengikut Nabi yang meneruskan agama dan syiar-syiar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau jujur,
penyebaran zuriyah Nabi ini sudah mendominasi alam dunia Islam secara umum. Beliau para cucu Nabi dari Yaman yang berhijrah ke belahan bumi penjuru dunia, bahkan di Thailand, di Singapura, di Melayu, di Indonesia, bahkan ke India, bahkan juga ke pertengahan Afrika, dan membaur dengan masyarakat Afrika. Makanya di Afrika jangan aneh kalau ada Ahlul Bait kulitnya hitam, karena ada para habaib menikahi wanita-wanita pribumi yang kulitnya hitam. Ini adalah bukti nyata yang sudah tidak bisa ditolak lagi bagaimana penyebaran syiar agama Islam didominasi oleh para habaib. Makanya kalaupun ada yang mencela para habaib, mereka semakin dibakar semakin harum. Seperti pepatah dari Imam Syafi'i, ya, yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahul ihraqu tiban. Seorang yang tidak tahu, yang bodoh menambahi kebodohannya, menghinaku dan semacamnya. Fa azidu hilman, aku bahkan menambah kesopananku seperti kayu gaharu, semakin dibakar semakin semerbak baunya. Demikian para habaib, semakin dibakar bahkan banyak hikmah. Kita mengambil sisi positifnya. Coba kalau tidak ada klaim seperti ini, mungkin kita tidak akan pernah membaca kitab-kitab nasab. Mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang nasab dan sejarah, tapi karena ada klaim seperti ini, terpaksa saya buka sejarah dan memberikan bukti-bukti otentik dari sebagian para ulama. Ini sisi positif. Kita harapkan semoga kita dikaruniai syafaah kakek beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barokah beliau, anak cucu kita sampai hari kemudian. Barokah bulan Ramadan, barokah orang-orang soleh yang beribadah dan bermunajat di bulan Ramadan, dan barokah semoga Allah SWT mengembalikan Ramadan kepada kita di tahun-tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga demikian apa adanya, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.